Okay, kami lihat fokus. Itu 5 huruf, itu terkait dengan prompt. Semua tahu prompt, itu kotak hijau. Dan kami akan lihat prompt yang baik dan efektif, and demo and practice. Apa itu prompt? Prompt itu kotak hijau. Itu cara kita berbicara, kata interaksi dengan mesin AI. Dan sekaligus manusia. Kemungkinan semua ini sudah pernah WA, dan kalau itu sudah pengalaman, sudah isikan Google, sudah pengalaman, dimanapun ada tempat untuk Anda tahu sesuatu dan ada respons, yaitu prompt. Intinya itu bisa percakapan, conversation, diskusi, ngobrol, dan apa yang Anda mau tahu di situ, seperti di WhatsApp, plop, ada gambar, plop, ada tulisan, and nangisan, ada audio, apa yang Anda mau. So, bercakap-cakap dengan AI sama persisnya ketika kita berbicara dengan teman. Tadi sudah ngobrol ya. Nama yang duduk samping Anda siapa? Sudah lupa? Oke. So, you sudah bisa ingat, sudah bisa berbicara, dan pertanyaan dia apa? Pertanyaannya tadi apa? Atau yang dia belajar? Pertanyaan apa? Alasan apa? Okay, good question. Dan saya harap setelah itu akan lihat tangan Tuhan yang bergerak. No problem. Tapi itu manusia. Dan manusia bercakap-cakap dengan manusia, no problem. Tapi dengan AI dan yang kanan, seperti robot itu AI, kan lebih sama. Okay? Ini satu contoh terlalu kecil untuk dibaca, tetapi yang kanan WA dengan manusia. Hello, bisa membantu saya? Ya, saya mau menggali Alkitab. Good. Saya mau. Kitab apa yang kami akan lihat? Itu kirinya. Jadi untuk Anda kanan. So, WA dengan manusia. WA dengan mesin AI sama. Ya, hampir sama. Selamat pagi, bisa tolong saya? Wah ya, tentu saya senang bisa membantu. Apa yang bisa saya bantu untukmu hari ini? Nah, kalau saya bilang saya seorang Kristen yang cinta Alkitab, sudah mulai mengenal tentang aku. Bukan satu ateis yang benci Tuhan, saya seorang Kristen yang mengasihi Alkitab. Aha! Dan daripada itu akan siap untuk jawab dengan lebih baik. Dan bisa tolong saya untuk belajar Alkitab? Sangat yes. Perbedaan manusia, WA dengan manusia, dan WA dengan mesin, apa? Tahu? Ini kalau jam 3 ngomel. Ini bukan 24/7 kapan aja. Dan ini jelas lebih sopan dan lebih panjang jawabannya. Dan ini sering ya, itu tapi prinsipnya sama. Saya bisa omong dan jujur banyak orang muda lebih suka ini di kanan. Mereka lebih suka WA dengan mesin karena kapan aja, tentang apa aja, tentang segalanya. Waduh, sampai jadi masalah. Itu topik untuk saat yang lain. But lanjut. AI bisa menjadi satu alat bantu, satu teman ngobrol, itu bisa teman diskusi, belajar, dan nanti kami akan lihat bersama teman untuk PA. And semua atas fondasi AI for God. Segala yang Sabda ngajar itu atas fondasi AI for God. Kalau hanya mau belajar AI, maaf, ada YouTube, ada banyak cara, tetapi kami akan coba mengerti itu dengan pandangan yang beda. Seperti Daniel belajar bahan sama dengan anak-anak lain yang ada saat itu, tapi dengan hasil yang 10 kali lebih baik. Dia belajar dengan mindset, dengan cara, dan kami akan belajar bersama. Bagaimana prompt yang baik, prompt yang efektif. Dan ada rahasia, ada 5 huruf. Ini satu rumus yang Sabda bikin, dan itu sudah dibukti lagi dan lagi. Ada orang yang sudah pakai AI 1-2 tahun, dan mereka bilang, waduh, sekarang saya mengerti mengapa kadang-kadang hasilnya acak, atau sekarang saya tahu apa salahku, dan seterusnya. Kami akan belajar bersama. 5 huruf. 5 huruf, oke, ingat sekolah minggu? 5 huruf. F adalah format, good. O adalah adjective. K adalah
Context. U adalah user. S adalah spicy. Dia mulai dekat dan makan malam dan ya. Tapi saya akan satu huruf per huruf and akan selesai ya kurang lebih 5 menit lagi. Dan setelah itu makan. So, F. F adalah apa? Format. Oh, good. Berarti semua tahu formatnya. Itu struktur bentuk, itu jenisnya, itu alasan esai beda daripada poesi, itu alasan satu surat tidak sama dengan satu spreadsheet, itu alasan satu resep dan lagu beda. Format. Dan ada puluhan, ada ratusan format. Format untuk proposal beda dari format untuk SWOT, strength, weakness, opportunity, threats. Untuk analytical reports dan audit. Semua ini format. Kalau you bisa mikir satu format, ini bisa lakukannya. Kalau you tidak jelaskan format apa, ya maaf, itu akan kurang lebih 2 paragraf, itu akan satu yang sangat umum dan tidak ada terlalu tepatnya. Kalau saya mau bikin renungan, 2 paragraf. Nah, bilang saya akan mau bikin renungan. Lebih daripada itu, kalau F adalah format, itu sangat terkait karena format itu berdasar O. Karena O adalah objective. Apa tujuan saya? Kalau seperti Yulia kemarin, dia mau bikin roti, dan sebelum itu, kue chocolate chip. Dia pakai AI untuk bikin dan untuk resep. Formatnya, resep, tujuan jelas. Dan dengan cara itu AI tahu apa yang dia ingin lakukan. Bikin PA. Atau saya mau marketing study. Saya mau bikin bahan untuk TikTok, swipe, Instagram. Saya mau bikin pidato. Saya sedang cari informasi. Saya sedang code. And format code bisa kalau objektif saya itu untuk bikin script untuk komputer menjalankan sesuatu. Objektif, app atau khotbah. Objektif, apa tujuan? Jujur, ini saat yang saya harus bilang. AI, wow, tapi ada batasan. AI tidak dan belum bisa baca pikiran Anda. Ku tahu yang ku mau, tidak ada siapapun yang tahu, tak peduli. Lebih lagi AI. Kalau ku tahu yang ku mau, bilang dan jelaskan ke AI. Kasihan, saya punya assistant. Datang dan bilang, saya senang menolong. Bagus, ayo tolong. Kecuali saya menjelaskan apa yang saya perlu, caranya, bentuknya, dan lebih penting, apa tujuannya. Maaf, ini akan hasil yang kadang baik, kadang tidak, kacau balau. So, F adalah format, O adalah objective, berarti K adalah context. Dan konteks itu scope, itu batasan, itu perbedaan antara dari pandangan Kristen atau dari dunia sekuler. Kalau saya memberi contoh, itu tentang pernikahan. Kalau saya tanya tentang pernikahan kepada AI, itu akan bilang itu antara satu orang dengan satu orang, komitmen untuk sewaktu, laki-laki atau perempuan atau kombinasinya yang gabung untuk tujuan yang mengerti, right? Tapi secara dunia sekuler seperti itu, bandingkan dengan kalau saya bilang, saya mau tahu apa pernikahan dari konteks pandangan Kristen. Wow, dari Alkitab sangat beda dan sangat jelas daripada LGBTQ dan semua pengertian yang ada di luar. Jangan harap akan dapat jawaban dan konteks Alkitab ya, kecuali bilang di awal, hai, saya orang Kristen yang cinta Alkitab. Jawab daripada pandangan itu konteks. Konteks Barat, konteks Indonesia, daripada budaya, daripada teologi, daripada berapa banyak sisi. Dan konteks itu sangat penting. Di Klaten ada kuda, dan belakangnya ada andong atau dokar. Dan bagus sekali. Tapi semua kuda pakai apa?
kacamata. Ngapa? Untuk tidak lihat kiri kanan dan di mana-mana. Kalau mereka bisa fokus dan mereka lihat bagian ini, dan semua yang lewat kiri kanan, nah itu konteks. Nah untuk kuda itu penting, konteks itu di depannya, karena mereka sedang arah itu, tidak sedang mundur atau kiri kanan dan semua yang lain. Tapi dengan cara yang sama, AI diberi kacamata kuda untuk konteksnya sesuai dengan keinginan Anda. So, F adalah format, O adalah objective, K adalah konteks, and U adalah user. Good. Nah, ini itu peran atau role, and untuk menjelaskan, saya biasa akan bilang, ini 3 siapa. Siapa saya? Seperti tadi, saya seorang Kristen yang cinta Alkitab. Apakah jawaban akan beda daripada saya bilang saya orang atheist yang benci Tuhan? Oh, jawaban sangat-sangat beda. Tapi kalau saya ngomong apapun tentang siapa saya, ini dari siapa? Tak tahu, dan itu mengasumsi ini just manusia. Tak. But lebih jelas tentang saya guru sekolah minggu yang ajar umur 10, itu akan jawab sesuai dengan itu. Bandingkan saya dosen. Oke, yang ajar bahasa Yunani Ibrani. Oke, itu satu dari siapa. Saya bilang ada 3 siapa. Siapa saya? Ini untuk siapa? Ngomong bikin satu renungan. Untuk anak 5 tahun. Untuk lansia. Atau untuk remaja. Beda bahasanya, stylenya, ilustrasi. Untuk siapa? Saya sedang melakukan satu audit untuk businessman atau untuk bagi siapa. And paling aneh daripada AI itu bisa jadi peran siapapun. Apa arti itu? Itu berarti AI bisa jawab sebagai Einstein atau sebagai satu dosen bahasa Yunani Ibrani asli Alkitab. Dan jawaban kalau saya tanya tentang kasih akan berapa bedanya termasuk Yunani Ibrani daripada satu orang yang poesi dan bunga-bunga, tetapi tentang kasih akan beda jawabannya. So, siapa saya? Dari siapa? Untuk siapa? Siapa mereka? Dan lebih lagi, oleh siapa? Ini dan Yulia suka kadang-kadang Anda adalah dokter medis yang ahli dan salah satu bidang. Nolong untuk jawab dari pandangan itu. Sangat beda daripada jawab secara umum. Dan itu akan jawab secara umum kalau tidak diberikan instruksi. So, focus. Format, objective, context, user, and lebih penting, spicy. Dan maaf saya tahu itu sudah 3 menit, 5 menit terlalu untuk makan. Kami hampir. Spicy. Saya selalu akan ilustrasikan ini dengan kata ayam. Ayam. Di Solo ada ayam bakar, enak sekali, hampir hitam, manis, dan wow, enak sekali. Dibakar dan harap itu bukan warung dan kota yang hangus, tetapi ayam bakar, enak. Bandingkan dengan dari Padang, ada ayam, dan itu pedas. Itu akan bukan ayam bakar, tapi mulut yang terbakar. Dan duanya beda daripada KFC, right? Dan beda daripada tadi saya makan ayam opor, enak. Di Bu Anik. Ya, tempat enak. Dan itu beda daripada ayam macam-macam. Saya percaya setiap keluarga punya sop ayam atau ayam yang sesuai dengan keinginan dan selera Anda. Tapi jujur, ayam adalah ayam. Apa bedanya? Right? Kok, puff.
Oke. Saya kasih setiap orang satu ayam, apa bedanya? Bumbunya, cara masak, resep, AI adalah sama. Bukan karena itu ayam intelligent, no. Tapi Anda dapat AI, apa yang membedakan? Cara. Saya mau ini dengan humorous. Waduh, lucu-lucu bagus dalam bahasa Jawa. Saya mau ini secara akademis. Saya mau ini termasuk pertanyaan diskusi, referensi ayat. Anda bisa meresepkan dari pedas sampai manis. Anda bisa dengan kulit crunchy seperti KFC atau dengan bumbu atau sop. Anda bisa dapat resep dan hasil yang Anda mau. Kalau fokus and spicy itu tempat untuk special requests, untuk specific needs, and untuk style, gaya apapun yang Anda mau. Oke? Nah, ini dan saya itu makan, tetapi fokus adalah kunci, itu rahasia untuk membuat prompt yang baik dan efisien. F adalah formal. O adalah objective. K adalah konteks. U adalah dan S adalah panggilan untuk makan malam. Kami makan malam, setelah itu semua datang, duduk samping orang dan pakai HP bersama. Kami akan lihat. Terima kasih. Kami akan mulai dengan hidupkan ChatGPT. So, ini akan, ya kemungkinan semua sudah bisa, tetapi browser, so buka browser di HP Anda dan ketik chatgpt.com dan lihat orang samping Anda sudah bisa atau belum. Ini akan mulai dengan cara yang sederhana, hampir dangkal, kepada satu hasil yang akan wow. Oke? So, lihat orang samping Anda, sudah bisa buka? Semua? Oke? Yang penting, oke? Itu alasan ada orang samping Anda. Kalau belum bisa, tanya mereka. Kalau mereka sudah bisa, sudah bisa. Oh, ada yang nolong. Good. Oke? Ya, ini langkah yang paling lambat karena harus semua mulai bersama. Kalau tidak mulai bersama, ditinggalkan. Ya, oke? Ada yang belum? Ada yang belum bisa buka ChatGPT. Untuk anak ini hampir seperti nafas, gampang, otomatis. Lain-lain. Dan akan mulai dengan 3 huruf. Sederhana. Kami mulai dengan DOA. 3 huruf besar. Masukkan di dalam prompt. Ada prompt. 3 huruf besar. DOA. Dan setelah itu ada bawah satu panah, klik. Ada hasil yang muncul. Saya tidak jamin baik atau tidak, tetapi lihat hasil itu dan orang samping Anda. Lihat hasil mereka. Oke, sama atau beda? Oke, hasil itu sama atau beda? Oke. Now, 1-2 yang baca. Pilih satu. Ya. Hasil apa? Ya, hasilnya. Dan siapkan satu lagi. Good. Doa, amin. Semoga dimudahkan jalannya ya. Ini doa yang bisa membaca tiap-tiap dan detailnya ditemani ketenangan hati. Oke. Dan sini, silakan. Berikut beberapa doa sehari-hari yang umum dibaca oleh umat Muslim. Good. Terus? Doa sebelum tidur. Bismillah. Al-Yawa Amwat, artinya dengan namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Dan seterusnya. Oke, satu lagi. Ada yang dapat jawaban yang beda? Sini.
Saya di belakang. Sini, silakan. Baik, mari kita berdoa sejenak. Doa untuk perjalanan panjang Pak ini. Beda lagi. Ini doa perjalanan. Oke, ya. Semua dapat jawaban yang beda. Nah, yang lucu, zaman dulu DOA selalu menghasilkan singkatan, lebih lagi kalau D.O.A, itu singkatan untuk dead on arrival atau Department of Agriculture, dead or alive, dan singkatan. Tapi, ada yang dapat bahasa English. Semua bahasa Indonesia, itu sudah mulai belajar. Ini dari Indonesia, kemungkinan bahasa Indonesia. Dulu, semua jawaban langsung bahasa English. So, kalau Anda mau, itu bisa ganti bahasa. Tidak harus cek untuk settings, tapi untuk ganti bahasa, dalam bahasa Indonesia atau Java atau English. Untuk ganti bahasa segampang itu. Now, selain itu, mungkin you lihat hasilnya dari itu just contoh-contoh doa. Itu bukan yang diinginkan. Lebih lagi, kasihan kalau coba memaksa ChatGPT untuk doa untuk Anda. Itu coba bikin doa, tetapi mungkin belum yang diinginkan. Kami mau tahu apa arti doa. Itu tujuan. Sekarang ketik, apa arti doa? Apa arti doa? Now, masih ada orang samping, ya, lihat, share hasilnya. Sudah baca? Baca hasil daripada orang samping Anda. Dua-duanya share. Microphone. Silakan. Arti doa secara sederhana adalah komunikasi atau percakapan seseorang dengan Tuhan, Sang Pencipta atau kuasa yang lebih tinggi. Satu yang lain yang belum? Doa artinya kamu ngobrol sama Allah, cerita apa yang kamu mau, apa yang kamu takuti, minta tolong, minta diampuni, atau sekedar bilang terima kasih. 3 makna penting dari doa. Pertama, senjata orang beriman. Dan promptnya apa tadi? Prompt? Apa arti doa? Hanya itu? Ya. Karena itu sudah jawab dengan bahasa yang sangat beda. Untuk bahasa muda, bahasa yang tidak, dan jawabannya tetapi itu kepada yang apa? Kuasa yang tinggi, kepada apa, siapa? Tadi ada doa yang Islam, ada doa yang kami akan tidak hanya apa arti doa, tapi kami ganti formatnya. Tadi semua dapat paragraf, ya, beberapa paragraf, sedikit penjelasan. Sekarang kami ganti format. Coba seperti ini. Apa arti doa dalam point-point? Dan bandingkan dengan yang tadi. Lihat yang samping Anda. Apa arti doa dalam point-point? Microphone. Komunikasi dengan Tuhan, ungkapan hati, penyerahan dan kepercayaan, permohonan dan pujian, sarana penguatan batin, hubungan relasional. Dan itu point-point. Silakan. Permohonan, meminta sesuatu kepada Allah, harapan, menginginkan kebaikan, dalam komunikasi, ibadah, rasa ketergantungan, dan ungkapan hati. Now, formatnya itu point-point. Yes, no? Semua dapat point-point. Dan sering itu lebih detail dan mulai lebih teliti daripada hanya paragrafi. Kalau saya tanya untuk outline, garis besar, jelas beda daripada kalau saya hanya tahu untuk deskripsi. Tapi itu masih sangat umum. Itu bisa untuk apapun, siapapun. Gimana kalau kami mulai fokus? Saya mau sekarang main dengan konteks.
Saya bisa main bahasa, saya bisa main dengan format, saya bisa mentajamkan objektif, dan sekarang lebih lagi, apa konteks ini? Apa arti dakwah Hindu? Jawaban akan sama atau beda? Apa arti dakwah Hindu? Oke, lihat hasilnya. Yay. Oke, ada yang tahu artinya. Apa arti doa hidup? Arti doa dalam agama Hindu adalah dalam poin-poin permohonan kepada Tuhan atau ida sang hyang widiwasa, memohon berkah, perlindungan dan keselamatan. Kedua, sarana mendekatkan diri kepada Tuhan. Tiga, ungkapan bakti atau pengabdian. Empat, ucapan syukur, permohonan keseimbangan hidup yang dilakukan dengan sikap suci dan tulus. Dengan konteks, apa perbedaan dengan jawaban sebelumnya? Go to my guru. Ya, kau bandingkan. Ini lebih tepat. Ya, seperti apa perbedaannya? Kalau bandingkan. Dan satu mikrofon lagi untuk Bapak. Ya, betul. Sebenarnya. Kalau doa yang sebelumnya itu komunikasi dengan Tuhan, ungkapan syukur. Kalau yang dalam Hindu, yang saya tangkap itu ada ungkapan pengabdian atau bakti. Oke. Ya, dan kemungkinan itu doa kepada satu yang beda. Sangat spesifik. Bapak? Arti doa dalam Hindu sebenarnya menghubung dengan Tuhan Sang Hyang Widi. Mantra dari jembatan komunikasi antara manusia dengan Tuhan dalam berbagai manifestasi seperti Brahma, Vishnu, Siwa, Saraswati, dan lain-lain. Wow. Oke. Tapi mungkin Anda tidak terlalu pengalaman. Ada yang dari Bali atau sudah ke Bali? Saya masih ingat waktu saya ke Bali dan ada 80 pendeta yang kumpul dan lakukan seperti ini. Persis sama. Satu, wow. Ini kali pertama saya lihat ini sejelasnya. Lebih dari itu, saya bisa pakai ini untuk omong dengan tetangga saya. Dan langsung tanya, ini tepat atau tidak? Dan sebagai orang Kristen, saya percaya that itu membuka kingdom conversation. Itu membuka kesempatan untuk diskusi. Tapi bukan apa arti doa Hindu. Satu yang mungkin lebih tepat. Apa arti doa Islam? Anda akan dapat jawaban yang sama atau kalau ganti konteks lagi sangat beda. Seperti apa jawabannya? Ada volunteer. Silakan. Arti doa dalam Islam, dalam poin-poinnya, itu permohonan kepada Allah, bentuk ibadah, komunikasi dengan Allah, memohon perlindungan, ungkapan syukur, menenangkan hati, wujud ketergantungan kepada Allah, bahkan memohon ampun atau istighfar. Coba Bapak di sini. Ya, silakan. Ya, apa hasilnya? Yang Islam ya? Iya. Belum. Belum. Oke. Satu lagi. Silakan. Ya, silakan Bu. Permohonan kepada Allah, doa adalah cara seorang hamba meminta pertolongan, ampunan, dan kebutuhan hidup hanya kepada Allah. Ibadah yang utama, doa bukan sekedar meminta, tetapi juga termasuk ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Dan seterusnya. Ada yang dapat halo SWT? Ada. Tadi tidak dibaca atau? Ya, saya dengar ada yang edit waktu sedang baca. Dan tulisan sama, tetapi kalau itu ya alo SWT. Dan ternyata sangat beda. Ada sini yang pelayanan yang hijau dan lihat gimana. Sesuai dengan pengertian Anda? Cocok untuk diskusi bersama satu tetangga dan bilang, gimana? Benar tidak benar?
Sekarang kami tanya, apa arti lanjut? Atau mungkinkah ada satu poin di situ? Kalau mau, bukan hanya apa arti dakwah Islam, tapi coba aja, apa cara dakwah Islam? Gampang ganti satu kata. Apa cara dakwah Islam? 5 kali per hari, Mekah, muncul jawaban yang oke? Bisa mengerti? Kalau saya jelas dengan tujuan, tadi saya baru jelaskan konteks yang beda, sekarang tujuan yang beda, artinya atau caranya. Hasil sama atau sekarang beda? Oke, Bapak sudah dapat hasilnya? Cara doa. Ya, silakan. Poin-poin cara doa Islam hanya niat yang ikhlas. Ya, Memulai dengan pujian kepada Allah, bersalawat kepada Nabi Muhammad, ya, mengangkat tangan, ya. berdoa dengan bahasa yang baik dan sopan, mohon dengan rendah hati, serta mengulang doa jika perlu. Dan seterusnya. Ada arahnya berapa banyak kali per hari, tapi seharusnya tadi mulai dengan cuci tangan, ya, jangan mulai dengan doa, tapi cara doa Islam mulai dengan mencuci dan siapkan diri, dan ini topik yang lain. Tapi jawaban bagus. Dan kalau misalnya rasa AI, Anda lupa omong tentang persiapan sebelum doa. Seperti apa? Itu akan jawab juga. Ini awal dari satu diskusi dan betul bisa berbincang-bincang atau salah satu staff berantakan. Yang penting Anda mulai dapat hasil yang lebih terfokus. Tapi kemungkinan tidak sini untuk belajar tentang Hindu atau Islam. Tapi itu sangat nolong untuk pelayanan. Lebih lagi pelayanan misi. Sekarang kami satu lagi. Ini lebih panjang, maaf. Tapi apa arti dakwah Kristen dari pandangan Alkitab dengan ayat-ayat mendukungnya? Oke? Nah, ini panjang. Tapi ternyata anak-anak ini tidak semudah saya mikir. Ini SMP SMA, sebelum kalimat selesai keluar dari mulut saya, wah sudah selesai ketik. Oke, satu di depan yang belum. Ya, silakan. Arti doa dalam Kristen menurut pandangan Alkitab dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Komunikasi dengan Tuhan. Doa adalah cara orang percaya berbicara dengan Tuhan. Dari Yeremia 29 ayat 12, apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Yang kedua, hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang ketiga? Yang ketiga, permohonan dan penyampaian kebutuhan. Yang keempat, ucapan syukur. 5. Yang kelima, memohon pengampunan. Yang keenam, penyerahan diri kepada kehendak Tuhan. Wah, seperti ini Anda sudah siap untuk mengajar. Oke, satu di belakang, Pak. Pimpinan Kristen kita, doa Kristen diarti sebagai berikut. Doa adalah komunikasi dengan Allah. Doa adalah cara bagi orang Kristen untuk berkomunikasi dengan Allah. Doa adalah bentuk penghormatan. Doa adalah cara bagi orang Kristen untuk menghormati Allah. Doa adalah sarana untuk meminta bantuan. Doa adalah cara bagi orang Kristen untuk menerima bantuan kekuatan dari Allah. Doa adalah bentuk syukur. Doa adalah cara bagi orang Kristen untuk mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada Allah atas berkat dan kasih-Nya. Amin. Dan semua dapat ayat-ayat? Dapat. Satu atau lebih? Katanya untuk ayat-ayat, katanya untuk satu ayat dapat satu. Nah, hasil seperti ini itu memuaskan atau tidak? Memuaskan. Lebih baik daripada dulu. Ya, ini fokus. Saya masih ingat waktu lakukan ini dekat Jakarta ada 50-60 pendeta yang kumpul bersama.
Satu dapat hasil itu dan dia langsung lompat berdiri dan mukanya mulai merah, matanya, saya pikir stroke atau apa, dan apa jantungnya, dia bilang, di depannya itu seperti ada mujizat, dia bilang, wah, ini sudah ada semua poin, ada ayat-ayat, saya bisa pakai ini untuk khotbah hari Minggu ini. Dia sendiri kaget, dan kemungkinan hasil lebih baik daripada hanya mulai sendiri, tetapi dia sekaget itu. Dia kerja seminggu dan mungkin tidak akan bisa dapat poin-poin yang sejelasnya dengan ayat yang setepatnya. Nah, ini hanya mengawalkan. Tetapi fokus, lebih lagi kalau saya bilang, saya orang Kristen yang cinta Yesus atau Alkitab. Dan itu mulai mengenal. Daripada ini ada banyak yang bisa dilakukan. Saya memberi satu prompt lagi. Berarti prompt lagi. Oke. Dan ini, ada yang mau ketik? Dan harus ketik. Untuk orang yang nggak tahu, mereka pakai Google Voice. Dan mereka berbicara kepada HP-nya, saya seorang Kristen yang cinta Alkitab. Ada lain yang langsung Google Lens, foto. Ya, Bapak di situ. Dan dari situ, text, cut, paste. Dan sudah bisa. Ada banyak cara untuk masuk ini. Dan tidak harus, tetapi yang lakukan akan dapat hasil yang cukup bagus. Saya seorang Kristen yang cinta Alkitab. Saya ingin mengajar tentang doa yang Alkitab ya untuk anak 10 tahun. Tolong berikan 3 poin pengajaran penting tentang doa dan tambahkan ayat-ayat Alkitab sebagai pendukungnya. Terima kasih. Kalau terima kasih lebih sopan, jawaban lebih sopan. Kalau kasar, jawabannya nggak ada sesopannya. Oke? Sekaligus, apa arti warna-warni? Oke, hasilnya. Ya. Doa itu ngobrol sama Tuhan, kayak ngobrol sama Papa di surga. Doa bukan mantra atau kata-kata susah. Tuhan senang kalau kita cerita apa aja ke Dia, senang, sedih, takut atau mau minta tolong Dia dengan That's point kedua dan point ketiga. Kalau berdoa kita harus percaya Tuhan itu baik dan mau menolong. Amin. Oke, dan Kita bisa doa kapan aja, di mana aja, dan tentang apa aja. good. Dan seterusnya. Warna-warni, tahu apa artinya dari warna? Ingat fokus? Ini jawaban kunci. Format, yang mana? 3 poin. Yang kuning apa? User, siapakah saya, untuk siapa, ya jelas. Yang warna biru, ya saya mau mengajar tentang doa, ya jelas objektifnya. Yang hijau, bukan tentang doa yang Islam, Hindu, atau, ya oke. Betul konteks. And warna yang pink atau ungu, spicy seperti kentang tadi. Ya, tambah ayat-ayat. Kalau mau, tambah pertanyaan diskusi. Oke, nah ini fokus. Dengan itu Anda sudah lulus belajar tentang fokus. Tapi ada bonus. Dan bonus itu ada 5 pilihan. Coba, semua coba salah satu, dan harus coba semuanya. Apakah Anda mau buat renungan pendek tentang doa untuk anak remaja, atau cerita pendek, atau buat drama, bahan mengajar, atau lirik lagu rap? Judul, Tuhan jawab doaku. Ayo, pilih. Pilih salah satu. Dan lakukannya. Oke. Secara resmi waktu saya habis, tetapi 2 menit lagi. Oke, microphones. Oke, ya. Ya, silakan. Alright, tadi coba apa? Yang nomor 15, drama tentang 40 tahun. Oke, drama. Judulnya doa itu penting. Kabarnya ada Andi yang ngasih doa, Budi yang malas doa, dan ada dulu.
Untuk kalau sifatnya Budi ini mau lomba tapi nggak siap dan nggak doa. Kemudian ada Andi yang bilang baca dan berdoa dan mau lomba. Terus ada Budi ngomong kenapa harus doa? Kalau berdoa itu Andi ngomong agar nanti bisa menang. Terus kemudian saat lomba Budi panik dan Andi tenang. Wow. Terus guru jelasin artinya di sini intinya Dan di Andi akhir, menang dan Budi kalah. Kemudian guru jelasin doa itu penting dan usaha juga penting. okay. So, itu cukup panjang. Pada Ya, siapa yang cari guru sekolah minggu? Saya lihat ada satu yang hampir siap jadi guru sekolah minggu ya. Oke, satu sini. Ya, oke. Yang mana? renungan pendek Oke. tentang anak remaja dan bahasa gaul. Judul chat sama yang bisa banget. Bro, sis, realize nggak sih kalau lagi overthinking jam 1 pagi, masalah numpuk, tugas nggak kelar-kelar, kegiatan ngebales chat, ortu susah dimengerti, rasa insecure kayak siapa, tapi takut jadi gitu. Nah, kabar baiknya ada satu pribadi yang online dan nggak pernah posting namanya Tuhan Yesus dan cara berpikir namanya doa. Banyak yang mikir doa itu harus pakai bahasa tingkat dewa, sambil mengalir buat-buat. Padahal Tuhan mah asik, dia mau mendengar kamu curhat pakai bahasa kamu sendiri. Lagi banyak bilang lagi insecure, ngaku aja lagi nge-stress tuh karena nilai ulangan naik juga. Filipi 4 ayat 6, bersih anak muda, udah jangan panik mulu daripada overthinking, nanti curhatin semua ke Tuhan sambil bilang makasih ya. Yesus aja waktu di dunia sharing kita sama Bapak berdoa. Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ya bangun dan pergi keluar, ya pergi ke tempat yang baru sini dan berlari sini. Kalau Yesus aja butuh doa, apalagi kita yang bertres sosialnya gampang lobet. Amin. Dan ya, itu sesuai dengan bahasa lansia? Enggak. Dengan bergaul bahasa remaja. Satu yang melakukan lirik kata lagu? Ada? Di depan. Oke. Alright. Line-line siapkan. Go. Silakan. Buatlah lirik lagu rap judul Tuhan Cipta. Yo, aku percaya kau dengar setiap doa yang ucap Tuhan hadir di sini sekarang. Kadang aku takut, kadang aku ragu, tapi firman-Mu buat terus maju. Kau ubah air mata jadi harapan, kau beri damai di setiap perjalanan. Aku bersyukur dalam setiap musim, saat senang atau saat hati dingin, kau tetap Tuhan yang sama. Jawaban-Mu sempurna selamanya. Yang terakhir, Tuhan jawab doaku, aku percaya di waktu-Mu semua indah rencana. Walau ku tak selalu mengerti jalan-Mu, aku yakin Kau dengar doaku. Aku tunggu dalam iman, bukan dengan kekuatan tangan, tapi dengan hati yang percaya Engkau setia selamanya. Wow, terima kasih. You guys lakukan baik sekali. Bersama AI, Anda daripada nol jawaban yang kacau, yang tentang Ilya dan kuasa tinggi dan siapa tahu apa, sampai bisa berfokus, sampai bisa dapat hasil seperti itu. Dan bisa tambah apapun bumbunya, resepnya, Anda, Julius suka bilang, baru dapat SIM. Yang ini sudah cukup untuk bilang, saya belajar dasarnya dan saya bisa dengan baik-baik.